Kita kembali ke acara berbual santai kita dengan Ibu Kartika, melanjutkan bincang bisnis kita pagi hari ini. Bu, 18 tahun bertahan di bisnis kuliner. Tapi kan selama 18 tahun itu kan takkan sisa sukses semua. Pasti ada suka dukanya. Apa yang menurut Ibu yang luar biasa membuat Ibu tetap semangat, tetap bertahan, tetap yakin bahwa dengan kuliner ini, dengan kue-kue ini Ibu bisa sukses menjalani hidup yang bisa Ibu. Terima kasih. Kenapa tetap semangat itu tetap terjaga? Karena sudah terlanjur membangun impian menjadi seorang pengusaha sukses dan memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekeliling kita. Kemudian yang jelas, jadi harus sebagai seorang pengusaha harus punya mimpi, Bu, ya. Harus Bapak, itu harus. Ya. Itu yang membuat kita tetap bertahan, tetap kemudian istiqomah untuk memperjuangkan impian-impian kita. Kemudian yang lainnya lagi adalah kalau kita sukses, kita berkemampuan secara finansial, secara sosial dan lain sebagainya, setidaknya kita ini mempunyai satu kemerdekaan. Kemerdekaan seorang pengusaha sudah langsung menjadi bos untuk diri sendiri, tidak diperintah oleh orang lain. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, punya kebebasan secara finansial. Kita kepingin punya penghasilan berapa sih? Sebenarnya bisa dipelajari ternyata. Hanya kita mau benar-benar mempelajari, tahu caranya dan mau memperjuangkannya. Nah, kalau tadi dikatakan apakah semuanya senang-senang saja atau ada suka dukanya? Ibu harus nangis-nangis, ada waktu seperti itu? Iya, itu waktu betul-betul ada beberapa momen yang memang membuat betul-betul saya menangis betul. Kok hidup ini susah sekali ya sepertinya waktu itu begitu. Itu pada saat sesi keripik ubi pedas, itu satu harapan besar sudah mau dipesan untuk dibawa ke Singapura dalam jumlah ya lumayan banyak begitu, 35 kilo kami bawa berdua waktu itu, karena betul-betul ekonomi itu sangatnya sampai 3 kali sangat sulit, sehingga kami aset-aset itu yang dulunya sampai habis semuanya, tidak tersisa. Mungkin Yang Maha Kuasa berharap dari yang dulu itu mungkin dibersihkan semua, mungkin seperti itu ya, yang terjadi pada kami. Dan kemudian dengan motor yang sewaan, itu selalu saya sebut Bapak, motornya itu kecepatan suaranya melebihi kecepatannya sendiri. Jadi udah tong udah denger gitu, kedengeran dari jauh tapi orangnya belum kelihatan gitu. Nah itu ditabrak anak dari belakang dan kemudian berserak itu keripik ubi pedes. Dan saya sampai nangis, ini mau dilanjutkan atau tidak? Tapi karena impian saya berada di satu puncak seperti apa, itu yang saya afirmasikan di dalam kehidupan saya. Akhirnya, wah ini satu proses. Kamu harus bisa, harus kuat, semangat dan tetap semangat. Nah itu akhirnya ya itu salah satu. Masih banyak Pak salahnya ini yang mesti diceritakan kalau bicara tentang Jadi selama mulai 18 tahun itu akhirnya Ibu menemukan sebuah pasar, sebuah model bisnis kuliner yang membuat Ibu akhirnya bisa besar, bisa bertahan seperti itu. Nah, model bisnis yang bagaimana ya Ibu kembangkan apa? Kan ini kalau bikin kuliner banyak ini kan tak Ibu yang masak sendiri kan, ada orang lain yang masaknya. Nah, hubungan orang lain itu seperti apa? Apakah mereka Ibu beli kuenya, apakah Ibu sewa mereka atau gaji mereka untuk masak di tempat mereka? Seperti apa model bisnis hubungan itu? Tahun 2014 kebetulan sesudah trial error kami lakukan. Tahun 2014 kami bersentuhan dengan entrepreneurship yang sesungguhnya, dalam arti dengan pola pengembangan yang benar. Alhamdulillah waktu itu terpilih menjadi salah satu salah satu peserta inkubasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Waktu itu Bapak Gusti Rezal Eka Putra pimpinannya, dan kemudian mentor kami adalah Ibu Lisha Anggraini ya, dari Batam Post Entrepreneur School. Ya, ini yang membuat kami, oh ternyata ada jalur yang lebih mudah, yang benar, harus kita ikuti benar-benar, termasuk pengelolaan dan lain sebagainya. Itu kami lakukan dari situ. Dan kemudian sejak saat itu kami melakukannya dengan
seorang entrepreneurship itu tidak bisa hebat sendiri. Seorang entrepreneur itu tidak bisa hebat sendiri, tapi kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, bagaimana seorang entrepreneur itu memposisikan diri untuk bisa mencapai cita-citanya lebih cepat, itu keinginannya, impiannya lebih cepat, kita harus berkolaborasi. Karena setiap orang itu diciptakan mempunyai kelebihan-kelebihan sendiri. Jadi kelebihan kami satu, kelebihan kawan-kawan satu-satu kami himpun, dan kemudian ada yang memang produk tersebut kami ajarkan untuk dibuat oleh teman-teman. Ada yang teman-teman memang sudah mempunyai produk. Nah, itu yang kami ambil, kami himpun sehingga jadi modelnya tidak ada yang satu yang suruh membuat kole-kole saja, satu bikin epok-epok saja, seperti itu tidak. Iya, seperti itu. Ya. Tetapi ada beberapa produk unggulan yang memang kami pegang sendiri. Oh, sendiri. Jadi ada yang memang Ibu kelola sendiri secara langsung beberapa produk, tapi ada yang kita mengambil dari teman-teman UKM. Itu. Sekarang jumlah berapa mitra yang setiap Ibu? hari? Ya, kalau karyawan sekarang ini sekitar 18-an saja. 18 orang ya. Tetapi kalau teman-teman UKM bertambah terus. Yang sekarang ini aktif benar-benar bisa dibilang setiap hari membantu kami sekitar 25 UKM. 25. Iya. Jadi 25 itu tiap hari hampir tiap hari. Iya. Dan dia memasarkan Ibu membeli produk mereka itu, lalu Ibu yang memasarkan ke pihak lain seperti itu. Iya, dan tidak ada retur. Tidak ada retur. Beli habis itu. Beli putus itu. Beli putus, beruntungnya mereka seperti itu. Iya. Mereka putus dan itu selalu dibayar dalam waktu itu, bisa bayar cash atau tidak ada. Ada yang cash, ada yang seminggu sekali, ada yang minta per bulannya juga ada. Setiap akhir bulan, kemudian awal bulan kami bayarkan, ada juga. Nah, kemudian kalau dibilang mitra, ya alhamdulillah dari mitra-mitra supplier ini kan di luar dari 25 orang. Memerlukan sumber dana yang agak panjang. Suka beli putus kan, nanti kan Ibu jual kan putus juga, ini bisa ada orang lain lagi. Nah itu Ibu mengembangkan kapital itu apakah ada hubungan dengan lembaga perbankan dan lain seperti itu, atau pakai modal sendiri, ada hasil keuntungannya Ibu pupuk sendiri seperti itu modelnya? Awal-awal sekali memang pernah kami dibantu oleh Pemko waktu berapa tahun yang lalu, di awal-awal tahun 2002 dana bergulir, tapi alhamdulillah selesai. Kemudian berhubungan dengan perbankan, dengan dana kur, ya alhamdulillah meningkat kepercayaannya, dan tentunya dengan manajemen yang benar, lama kelamaan kita juga mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan dana, mengumpulkan modal. Nah itulah yang akhirnya kami putar lagi, karena tidak semuanya juga karena kita berhubungan dengan banyak dinas gitu, ada yang mereka tempo, ada banyak juga yang cash, tapi harus balance antara yang cash dengan yang ngutang, sehingga kami tetap mempunyai kemampuan gitu Bapak. Jadi Ibu ada hubungan dagang juga sama hubungan bisnis dengan kalangan dinas pemerintahan. Ini bagaimana cara memanage pemerintahan ini kan biasanya APBD-nya 3 bulan sekali, nanti Ibu dibayar 3 bulan sekali, bagaimana Ibu menjaga hubungan agar tetap dengan mitra lain tetap selesaikan, dengan bertahan dengan modal jangka panjang? Menurut saya salah satu persoalan yang dihadapi semua teman-teman yang berhubungan dengan kalangan pemerintahan yang berbasis APBD ini adalah kemampuan bertahan modal yang agak panjang seperti itu. Nah, Ibu bertahan itu dengan bagaimana? Alhamdulillah kami mengimbangi dengan customer yang berbayar cash. Nah, sehingga itulah penguatan kami. Wah, Citra Sari banyak modalnya, amin. Nah, padahal kita juga putar lagi. Subsidi silang lah, antara semua yang di sini diutangi, yang sana dibayar, begitu. Jadi mitra yang banyak ya. Menurut saya kalau sudah punya 25 mitra Ibu, ini luar biasa cara pengembangannya itu. Nah sekarang dalam konteks seperti itu, sebagai sebuah lembaga bisnis, Ibu menggunakan badan hukum apa untuk anunya seperti itu? PT, perseroan, seperti itu? Kami dari awal, dari tahun 2002 kami berdiri, kemudian 2004 kami berbadan hukum, itu CV Pak? Masih CV, iya. Tapi bagaimana dari usaha rumahan, kemudian yang hanya CV, bukan PT, tapi kami mempunyai kemampuan yang besar, itu yang kami perbesar, iya. Ya memang CV dengan PT itu memang ada perbedaan sebagai badan bisnisnya. Kalau PT kan memang lebih
lebih lapang, lebih mudah, lebih mudah. Tapi lebih banyak ikut campur pihak lain. Kalau CP kan Ibu lebih bisa mengendalikan sendiri, lebih fokus sendiri seperti itu. Nah, sekarang bisnis Ibu berapa besar yang berhubungan dengan pemerintah daerah, dan dari total omset Ibu yang itu berapa banyak? Ketergantungan pada pemerintah itu, pada lembaga-lembaga dinas-dinas lain berapa besar kan? Alhamdulillah, karena di Tanjung Pinang ini kan ada 3 pemerintahan, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan kemudian provinsi sendiri. Iya. Jadi Bintan ini. Alhamdulillah, customer termasuk juga kan ada di situ beberapa angkatan dan lain sebagainya ya. Nah, kalau dilihat dari ketergantungan atau pangsa pasar kami itu 60% dinas. 60% dinas, kemudian 30%-nya itu swasta, kemudian yang 10%-nya yang memang belum menjadi langganan tetap kami. Tetapi dari bersyukur karena menurut ilmu yang kami pelajari, semakin banyak pelanggan tetap kami kita bisa maintain dengan baik, itu berarti kita mempunyai satu kekuatan ya lumayan bagus lah gitu. Sekarang selama pandemi ini, selama COVID-19 ini, tidak ada pengaruh terhadap pasar bisnis Ibu? Ada pergeseran selama pandemi ini karena kantor-kantor juga tidak ada pertemuan. Yang awalnya kegiatan yang sudah 1.000 masuk, 500 masuk, itu akhirnya batal semua. Nah, di awal-awal memang kami sedikit galau, Bapak. sedikit harus berpikir keras bagaimana kita tetap bisa bertahan. Nah, ternyata alhamdulillah bulan Februari kami sempat belajar tentang satu ilmu yang kekinian 4.0 gitu dari Bapak Hermawan Kartajaya ya. Nah, kemudian sampai detail untungnya kami belajar di situ. Sehingga yang pertama kami tidak boleh panik. Yang stay connected itu bagaimana kita tetap harus terhubung dengan para pelanggan kami, karena alhamdulillah kami punya database juga. Kemudian yang lainnya lagi adalah kami bagaimana bisa bergeser dari produk-produk itu, tetap harus kami punya inovasi dan kreativitas. Jadi begitu masuk pandemi kami kumpulkan tim, itu saya sebut tim Citrasari, tim kreatif itu bude-bude karena banyak yang usianya udah yang di dapur, tim bude-bude. Nah, kami kumpulkan ini mau libur atau mau lanjut. Ternyata sempat seperti itu. Sempat ya, karena mendengar yang lain agak sedikit panik juga. Di TV tidak pernah ada berita yang positif, semua negatif semua. Waduh, ini nggak boleh jadi gitu. Akhirnya, kita terus lanjut. Kalau lanjut, kita doa lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua, protapnya secara protokoler juga kita harus ikuti. Dan kemudian kalau orderan itu sedikit, jangan kita kita mau jadi diribetkan dengan yang begitu, karena memang ini harus bergeser. Akhirnya alhamdulillah pelan malah masuk di bulan puasa kami menambah karyawan. Iya. Alhamdulillah itu satu kekuatan. Iya. Jadi kita harus tetap positive thinking, kemudian tidak boleh panik, dan kemudian apa strategi yang harus kita lakukan. Nah, suka tidak suka kita harus mengikuti pola yang kekinian, yaitu online-nya juga jalan. Jadi sudah masuk ke basis online-nya sekarang ini. Bahkan hikmahnya salah satunya adalah kita berkolaborasi dengan sebuah klinik, Nora Medica. Bagaimana kita menciptakan produk-produk yang lebih menyehatkan. Nah, ternyata itu menjadi solusi di masa pandemi dan dibutuhkan banyak orang. Ya. Penggunaan IT sebagai salah satu infrastruktur bisnis model sekarang ini, seberapa Ibu pakai untuk pasar, atau pesanan dan lain, pemasaran di luar wilayah kerja Ibu misalnya? Kalau sebenarnya untuk IT sendiri yang bisa menjangkau sampai ke luar daerah, sebenarnya dibilang maksimal juga belum, karena produk-produk kami itu masih fokus pada produk yang punya nilai waktunya, secara waktunya tidak panjang. Walaupun ada teknologi yang memungkinkan untuk membuat jangka waktunya panjang, namun tetap mempunyai kontribusi. Ada beberapa produk-produk frozen yang sudah ada peningkatan terhadap penggunaan setelah kita menggunakan IT tersebut. Tapi
secara garis besarnya tetap ada pengaruhnya, minimalnya untuk jangkauan bahwa kita delivery order dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan. Oke, dan peningkatannya ada. Ya. Oke Bu, biasanya gini, kelemahan bisnis kuliner rumahan itu ada pada aspek manajemen, misalnya program keuangannya tidak dikelola secara baik, tidak punya badan hukum yang baik, seperti itu membuat bisnis kuliner kadang-kadang berkembang. Nah Ibu selain punya CP tentu sudah menerap prinsip-prinsip manajemen yang baik kan. Saya dengar Ibu ini sering ikut pelatihan macam-macam seperti itu. Nah ada pakai neraca, laporan laba rugi dan lain sebagainya itu. Nah itu bagaimana kan itu diterapkan di perusahaan yang Ibu pimpin? Alhamdulillah sejak bersentuhan dengan pola pengembangan entrepreneurship yang benar, kami sudah melakukannya. Bahkan sekarang 1 bulan ini perlu terigu berapa kilo, kemudian gasnya berapa rupiah, dan kemudian produk A itu dari segi pengeluaran, kemudian produk apa yang tertinggi, ada penurunan atau peningkatan secara omset, misalnya epok-epok berapa puluh ribu 1 bulan, besok naik turunnya kami tahu semua. Alhamdulillah ya. Sekarang kami sudah perlengkapi dengan manajemen yang detail. Jadi menurut Ibu atau berdasarkan pengalaman Ibu ini, semua usaha klinik walaupun kecil klinik itu tetap harus menerapkan prinsip manajemen yang baik, bisnis yang baik, laporan keuangan yang teratur, punya laporan laba ruginya, tetap bayar pajak, seperti itu. Nah, jadi kadang yang banyak tidak teman-teman lakukan adalah pada saat banyak yang menuntut apa sih pemerintah membantu apa. Nah, tapi kewajiban dia tidak dia lakukan. Sudah mendapatkan bantuan untuk izin halal, ya sudah sekali saja. Jangan minta dibantu lagi, bantu lagi. Pemerintah tidak akan sanggup. Nah, kawan-kawan ini harus betul-betul memperbaiki manajemennya supaya kita punya kemampuan yang makin hari makin naik, makin meningkat sehingga ada akses pemerataan begitu dari fasilitasi pemerintah gitu. Bagaimana Bapak mendukung ikut campur dalam ikut sama-sama mengelola dengan Bapak ikut misalnya mungkin jadi salah satu direkturnya atau apa seperti itu peranan Bapak. Dia kan sudah memutuskan untuk ikut terjun ke kuliner juga. Ya alhamdulillah supportnya dari awal memang walaupun awalnya berkarir sendiri tetapi supportnya luar biasa, itu yang membuat baterai ngecas terus juga. Tetap semangat tetap semangat. Nah kemudian kami lakukan bersama-sama dan itulah kami mempunyai satu kemerdekaan yang luar biasa, menentukan hasil sendiri, yang dihitung uang sendiri juga. Kemudian mau seperti apa kita mengimplementasikan diri kita atau mengaktualisasikan keinginan kita, alhamdulillah sekarang ini terjawab. Iya. Saya kira ini sesi yang kedua yang memang agak panjang ceritanya ya tentang pola bisnis yang Ibu kembangkan, dan sebenarnya inilah masalah yang menurut saya yang sangat menarik Ibu bagikan kepada teman-teman para pengusaha kuliner UKM karena kadang-kadang UKM ini tidak sungguh-sungguh menerapkan prinsip manajemennya. Nah, kisah sukses Ibu 18 tahun itu menurut saya adalah kisah sukses yang menerapkan prinsip manajemen yang secara baik dan sehat. Mudah-mudahan bisnis seperti ini bisa berkembang seterusnya. Amin ya. Baik, saudara sekalian para pemirsa, kita close dulu, break dulu pada sesi yang kedua ini. Kita masuk ke sesi yang ketiga. Highlight kita tunggu pada sesi yang ketiga.